Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Hari ini mungkin banyak pertanyaan yang muncul dalam pikiran para pendengar renungan melekat dalam Tuhan. Karena ada banyak perkara yang terlihatnya mustahil. Kekasih Kristus, melalui firman yang disampaikan pada renungan ini, saya berharap iman kita semua dapat dikuatkan dan dicerahkan, sehingga semakin peka dan mengerti isi hati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kepadamu kalau saat ini kembali kami dibenahi, diisi dengan kebenaran firman-Mu, yaitu hati dan pikiran kami, agar tindak tanduk atau perilaku kami sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Tuhan pimpin kami supaya kami mampu melakukan setiap kebenaran firman yang disampaikan kepada kami. Ajar kami untuk kami tetap setia kepadamu dan kami mengerti bahwa apa yang Tuhan kerjakan terkadang banyak hal yang tidak mungkin, banyak hal yang mustahil, tetapi semua itu terjadi dan memungkinkan, bahkan yang sekalipun itu mustahil menjadi tidak mustahil bagi kami ketika kami melekat dan percaya kepadamu Tuhan. Maka dari itu, bukakan hati dan pikiran kami untuk terus ditaburi dengan kebenaran firman-Mu, sehingga otot-otot iman kami semakin kuat dan meyakini apa yang dijanjikan dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema dari nol. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Lukas pasal ke-18 ayat 27, demikian firman-Nya. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Kuasa Allah kita di dalam Tuhan Yesus sungguh sangat luar biasa, tak terselami oleh akal dan kemampuan manusia. Hal-hal yang mustahil bagi manusia dan dunia tidak bagi Yesus Tuhan kita. Manusia mengukur segala sesuatu berdasarkan akal, pengetahuan, logika, dan rasio. Sedang Tuhan jauh melebihi di atas semua itu. Tuhan mampu mengubah keadaan seseorang yang dianggap sudah tidak berdaya dan tidak ada harapan sekalipun. Apapun situasi dan statusnya, Tuhan mampu mengubah. Jika Tuhan hendak mengubah, terkadang kita dibuat olehnya dari yang tidak ada atau dari nol, sepertinya sesuatu yang tidak mungkin, tidak ada harapan, tetapi Tuhan ubah. Kehidupan seperti ini ada dan dialami oleh seseorang di Alkitab. Sebut saja Yusuf. Kita tahu kisah Yusuf, seorang budak di mana status itu tak pernah ada pada dirinya, karena Yusuf sebelumnya bukanlah dari keluarga budak. Yusuf bukan hanya hidup sebagai orang merdeka saja, malah Yusuf sangatlah dimanja oleh orang tuanya. Tetapi status itu hilang ketika dibuang dan dijual sebagai budak di Mesir. Yusuf hanya seorang budak, dan entah perasaan apa yang ada dalam diri Yusuf, di mana kondisi yang dialami itu tidak membuat Yusuf berkecil hati, tidak menyalahkan kakak-kakaknya yang menjual, apalagi menyalahkan Tuhan. Yusuf saat ada di negeri orang, yaitu di Mesir, ia memulai hidupnya dari nol. Dia mengawali dan menjalani jejak pertualangannya di Mesir dalam keterasingan, beban yang begitu berat, penderitaan dan kesusahan karena status budaknya. Status yang ada pada Yusuf tidak membuat ketaatan kepada Tuhan menjadi surut, tetapi dengan ketaatan itulah yang menjadi modal dasar dan utamanya. Yusuf dalam menjalani hidupnya memiliki ketekunan, kejujuran, dan ketulusan. Dengan sikap inilah Yusuf menjalani pilihan hidupnya dalam bekerja kepada majikannya, yaitu Potifar. Sikap dan gaya hidup itulah yang dapat menghantari Yusuf diberkati Tuhan, dan oleh perkenanannya Potifar mempercayakan dia tugas yang lebih besar. Kekasih Kristus, sikap dan gaya hidup Yusuf yang kita golongkan dari nol dapat menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, dan itu dapat digolongkan sebagai pahlawan bagi keluarga. Itulah yang terjadi pada Yusuf, yang statusnya sebagai budak berubah menjadi orang kepercayaan bos, yaitu pembesar kerajaan Mesir. Karirnya dalam rumah pembesar kerajaan Mesir, yakni Potifar, sang kepala para pengawal kerajaan, naik dan melambung tinggi. Dia menjadi orang kepercayaan. Bahkan Yusuf dapat disebut sebagai Perdana Menteri dalam keluarga Potifar.
Yusuf menjadi orang kepercayaan Potifar. Semua urusan rumah tangga berada dalam kekuasaannya. Manajemen keuangan, harta kekayaan, baik dalam rumah sampai dengan yang di ladang ada dalam kuasa Yusuf. Dialah yang mengelola keuangan, termasuk membuat ladangnya sehingga menghasilkan. Semuanya lancar dan produktif. Kebun atau ladangnya menghasilkan. Rumah dan harta Potifar diberkati Tuhan. Semuanya berjalan sesuai dengan yang Potifar harapkan, bahkan melebihi target. Inilah yang menyenangkan Potifar sehingga Yusuf menjadi kepercayaannya. Kekuasaan Yusuf atas pengelolaan keuangan dan aset keluarga Potifar lebih tinggi dari istri Potifar, bahkan dari Potifar sendiri. Dalam rumah Potifar inilah ternyata Yusuf mulai digembleng oleh Tuhan dan kelak menjadi pemimpin bangsa. Dia dilatih menjadi Perdana Menteri Keluarga di rumah Potifar, yang akhirnya karena ketabahan dan ketekunannya oleh perkenanan Tuhan, dia menjadi Perdana Menteri sungguhan di Mesir. Dia pun sukses dalam karirnya, menjadi berkat bagi keluarganya dan bagi bangsa Mesir dan seluruh dunia ketika itu. Sebelum hal ini diterima Yusuf, yang dilakukan oleh seorang Yusuf adalah setia dari perkara kecil, di mana semua dikerjakannya dengan baik tanpa memikirkan apapun, karena bagi Yusuf yang penting bekerja dan memberi buah. Itulah yang dilakukan Yusuf, bekerja dengan rajin, tulus, dan tekun, mulai dari lingkup yang kecil, yakni keluarga. Karena sikap ini bagi Yusuf merupakan suatu ketaatan terhadap Tuhan, yang pada akhirnya menjadikan Yusuf sukses besar. Kekasih, dengan sikap Yusuf yang demikian, yaitu ketekunan, kejujuran, dan ketulusan, maka Tuhan memberkati rumah orang Mesir. Itu semua Tuhan lakukan karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan yang ada atas segala milik Potifar, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Kisah kehidupan Yusuf ini menjadi teladan bagi kehidupan kita. Mari kita jalani hidup dengan sikap jujur, tulus, tekun, dan rajin. Untuk memiliki sikap demikian, bawalah hidup kita takut akan Tuhan. Dengan hidup takut akan Tuhan dan hidup senantiasa melekat dengan Dia, maka kita akan dibawa untuk meraih apa yang dijanjikan Tuhan. Dan Tuhan akan mencelikan dan menunjukkan mata orang-orang sekitar bahwa Dialah Tuhan yang dahsyat, yang telah mengubahkan kita dari nol sampai terjadi sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Jadi jangan takut dalam menjalani hidup. Sekalipun tidak ada apa-apa dalam kehidupan kita, Tuhan akan memampukan kita dan Tuhan dapat bekerja dari apa yang ada pada kita. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pencerahan dan kebenaran firman-Mu untuk kami. Sungguh membawa iman kami semakin kuat di dalam Engkau. Sekalipun tidak ada apa-apa dalam kehidupan kami, Tuhan sanggup mengadakannya. Tuhan mampu membawa kehidupan kami dari yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, dari yang mustahil bisa menjadi tidak ada yang mustahil. Itulah yang Tuhan kerjakan untuk kami sebagai orang percaya. Maka dari itu Tuhan, bawa kami untuk tetap mempercayai janji firman-Mu, dan bawa kami juga untuk senantiasa meraih apa yang dijanjikan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dengan hidup melekat dengan Engkau Tuhan, kami yakin bahwa Tuhan akan menggenapi seluruh janji-janji itu. Bawa kami Tuhan untuk senantiasa hidup melekat dengan Engkau dan takut akan Engkau. Dalam kehidupan kami dibawa untuk itu senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.